Apakah Anda percaya bahwa suatu negara pernah dikenal sebagai surga belanja dunia, sekarang memiliki koridor komersial yang kosong dengan tingkat kekosongan rata-rata mencapai mencatat hampir 17%? Saat kita memasuki tahun 2026, era konsumerisme terkonsentrasi ditampaknya dimiliki oleh Inggris resmi berakhir. Badai inflasi, beban pajak bisnis yang berat, dan penghapusan kebijakan pengembalian PPN telah menjatuhkan serangkaian hipermarket menjadi spiral malapetaka. Balok beton tertutup, satu kali simbol kemewahan dan pertumbuhan PDB, adalah sekarang menyaksikan gelombang yang mengerikan merek nasional melarikan diri. Pusat perbelanjaan super raksasa dari London, Skotlandia, hingga Wales punya benar-benar runtuh, berubah menjadi tumor perkotaan yang membusuk dan terpencil. Persiapkan diri Anda untuk perjalanan yang dingin mengungkap misteri di balik 10 masif mal hantu, yang secara bertahap menjadi ditinggalkan di jantung Amerika Kerajaan pada tahun 2026. Pada tahun 1996, jika Anda ingin menyaksikan kemakmuran Skotlandia, Anda harus pergi ke sana, Lothian Barat. Bayangkan, jumlah 50.000 kompleks kaki persegi menjulang dengan bangga ke kanan di sebelah jalan tol M1 yang penting menghubungkan Edinburgh dan Glasgow. Di September tahun itu, Five Sisters Desa Perbelanjaan Freeport dibuka. Ini bukan sekedar pusat perbelanjaan, ini adalah tempat belanja. Tempat ini pernah menampung lebih dari 40 orang merek paling mewah di dunia, dari Armani, Versace, DKNY, hingga Calvin Klein dan Levi's. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, selesai 1 juta pengunjung telah berkumpul di sini. Dewan Manajemen dengan senang hati menyerahkannya proposal senilai 18 juta pound per luas ruangan dengan membayangkan musim dingin resor ski dan standar internasional lapangan golf. Ratusan warga setempat memiliki kandang pekerjaan. Pada saat itu, kami percaya akan hal ini era konsumen akan bertahan selamanya, tapi keserakahan sistem dan kejam pengoperasian ekonomi pasar tidak meninggalkan ruang untuk romansa. Pada bulan Oktober 2000, mega proyek saingannya Livingston Designer Outlet dibuka di kota tetangga, lebih besar dan lebih banyak lagi modern. Dan tragedi itu dimulai. Hanya dalam 1 malam, arus orang menghilang. 5 Sisters Freeport sudah kehabisan tenaga vitalitas. Pada akhir tahun 2001, toko jangkar rantai secara bersamaan melarikan diri untuk memotongnya kerugian, meninggalkan koridor kosong dan etalase yang hancur. Pada bulan November 2004, pusat tersebut resmi mengumumkan penutupan permanennya. Ironisnya, pada tahun 2015, BBC memilih reruntuhan ini sebagai lokasi syuting acara I Survived Kiamat Zombie. Simbol kemewahan dan kemewahan kini menjadi tempat yang sempurna bagi orang-orang bayangkan kiamat. Lebih menyakitkan lagi, sejak tahun 2021 diusulkan mengubah lahan ini menjadi perumahan sosial telah dibekukan dalam birokrasi prosedur yang ditetapkan oleh dewan setempat. Sudahkah kita terlalu naif untuk mempercayainya janji kemakmuran berkelanjutan dari perusahaan retail? Para pekerja yang pernah mendedikasikan hidupnya pemuda di sini di tahun yang mulia itu 1996. Bagaimana perasaan mereka menyaksikan tempat itu? Mereka dulunya dengan bangga mencari nafkah. Sekarang direduksi menjadi tumpukan reruntuhan hantu pemburu dan kru film horor untuk mengeksploitasi. Dari kehancuran pinggiran Skotlandia yang berangin kencang, kami akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke zaman kuno kota di Inggris, di mana perencana dengan keyakinan buta mencoba menjejali vertikal yang menyesakkan blok beton tepat di tengahnya, tembok kota abad pertengahan. Lihatlah Pride Hill di Shrewsbury. Tempat ini dulunya merupakan toko retail yang ramai hub sejak abad pertengahan, terkenal tradisi kulitnya yang berusia berabad-abad dan perdagangan wol. Namun pada tahun 1999,
mereka memutuskan untuk melakukan hal apa. Mereka menyebut hal ini sebagai nafas modern kota kuno. Pengembangnya John Laing. Perkembangannya dibangun mal vertikal berbahaya di lereng dengan sangat medan yang kompleks. Terlebih lagi, blok arsitektur ini mengintervensi erat mengikuti struktur tembok kota bersejarah yang sedang dilestarikan. Pada masa kejayaannya, Pride Hill adalah magnet uang sejati. Itu menarik para raksasa jalan raya di waktu seperti Marks dan Spencer, H&M, dan Primark untuk melabuhkannya. Itu menghasilkan lebih dari 10 juta pound pendapatan setiap bulan dengan keberadaan kota salah satu retail berkaki 3 yang solid pilar Shrewsbury, bersama dengan Darwin dan tepi sungai. Bahkan saat resesi sudah dekat, kampanye terkait pada tahun 2024 masih membantu meningkatkan jumlah pengunjung sebesar 11%. Kami dulu dengan bangga menonton streaming orang terus bergerak melalui lantai kaca mengkilat, tapi permainannya berubah dan menyesakkan berlapis-lapis struktur mulai menunjukkan retakan. Biaya pengoperasian dan pemeliharaan lift dan sistem pendingin udara meroket. Mempertahankan ketiga pusat utama di satu area secara bersamaan telah menjadi sebuah ilusi yang tidak realistis. Sistem manajemennya tidak efektif. Sebagai hasilnya, pada tahun 2018, Shropshire County Dewan harus menggunakan 51 juta pound uang pembayar pajak untuk membeli kembali ketiganya pusat untuk menyelamatkan situasi. Dan apa solusinya? Hukuman mati telah ditandatangani. Semua sumber daya retail akan terkonsentrasi di Darwin Center, dan Riverside akan menjadi pusatnya benar-benar dibongkar pada tahun 2024 untuk dibuat jalan menuju taman. Memasuki tahun 2026, kapan Anda memasuki Pride Hill, Anda tidak akan lagi melihat bayangan pembeli manapun. Koridor komersial lama punya menghilang. Semua kios sedang dibongkar, membiarkannya telanjang. Pola pikir retail di sini sudah ada sepenuhnya diberantas. Benar, dengan antusias merenovasinya menjadi A. Pusat Administrasi Publik dan A. Kompleks Perkantoran Serbaguna. Tempat yang pernah mengajarkan orang bagaimana caranya membelanjakan uang kini menjadi tujuan orang-orang mengatur prosedur administrasi. Kehancuran di sini bukan karena orang-orang telah berhenti total memakan waktu, tetapi karena modelnya kotak kaca bertingkat telah menjadi usang. Satu tembok kuno dari abad pertengahan masih berdiri kokoh selama berabad-abad. Mengapa bangunan komersial modern meninggal secara klinis setelah lebih dari 30 tahun? Apa sebenarnya nilai keberlanjutan yang sebenarnya? Kegagalan model vertikal di Shrewsbury menunjukkan bahwa kaca tertutup ruang kotak telah benar-benar hilang keuntungan. Lalu bagaimana dengan nasibnya pusat perbelanjaan yang berlokasi di terkenal kota wisata bersejarah? Apakah mereka berbuat lebih baik? Jawabannya ada di sini, di Chester. Ikuti saya. Mari kita bicara tentang kisah peralihan tersebut dalam kekuatan ekonomi, di mana pusat kota Taipan Real Estate dikalahkan oleh parkir yang sangat biasa dan bebas senjata banyak. Tujuan kami selanjutnya adalah kota kuno Chester, tepat di pusat sejarah di sebelah balai kota dan ikon pasar Chester. Di sini, pusat perbelanjaan Forum pernah ada diharapkan menjadi pion strategis. Inti batu loncatan untuk gerbang utara kota mega proyek pembangunan. Di akhir 2015, jika Anda melihat Forum laporan keuangan, semuanya indah sempurna. Manajemen dengan bangga melaporkan bahwa tingkat kekosongan di sini hampir 0%. Tapi mari kita lihat lebih dalam sifat-sifatnya angka 0% itu. Hunian mutlak tidak datang dari merek-merek mewah, melainkan dari penyelamatan pengecer berbiaya rendah, seperti B&M Tawar-Menawar dan Pound World. Itu bukanlah tanda keberlanjutan kemakmuran, tapi perisai rapuh berusaha untuk menyembunyikan badai yang terjadi di pinggiran kota. Badai itu disebut Taman Retail, area perbelanjaan luar ruangan di pinggiran kota.
Munculnya kompleks-kompleks pinggiran kota yang kuat seperti Cheshire Oaks Outlet Village atau Brogton Retail Park telah memberikan dampak yang fatal pukulan ke pusat kota. Apa kelebihan mereka? Area yang sangat luas dan khususnya kebijakan parkir sepenuhnya gratis. Konsumen pemilik mobil segera menyadarinya absurditas karena harus membayar mahal biaya parkir dan kesulitan menenunnya jalan menuju pusat bersejarah Chester. Mereka berbalik dan berbondong-bondong ke sana pinggiran kota. Menambah pukulan dari e-commerce, permintaan toko fisik di perkotaan inti telah sangat menurun. Melangkah memasuki tahun 2026, forum itu hanyalah sebuah forum yang tidak berjiwa cangkang. Secara resmi telah ditutup dengan tenang, meninggalkan keheningan besar di hati kota, digambarkan dengan pahit oleh orang-orang sebagai gurun yang sepi. Struktur ini tidak akan dilestarikan renovasi. Hukuman mati dengan buldoser telah dijatuhkan disetujui, meratakan semuanya pada tahun 2028. Kota telah memutuskan untuk membangun kembali ini area di bawah Northgate, fase 2 inisiatif dengan filosofi yang terdengar cukup menyesal, penyembuhan perkotaan. Mereka akan mengganti pusat perbelanjaan dengan kawasan perumahan serbaguna yang berkomitmen untuk membangun setidaknya 400 perumahan berkelanjutan unit, mengubah retail pakaian ruang menjadi kawasan budaya dan jalan-jalan pejalan kaki. Namun, proyek perbaikan ini akan memakan lama waktu dan hanya dapat diselesaikan pada paling cepat setelah tahun 2029. Merupakan kesalahan terbesar para pengambil kebijakan mengubah pusat bersejarah menjadi penuh karakter dalam belanja kue daerah hanya untuk dengan mudah dikalahkan secara gratis parkir di pinggiran kota. Dan akankah ada lebih dari 400 rumah di dalamnya masa depan yang jauh sudah cukup untuk mengimbanginya untuk perdagangan yang ramai dan dinamis suasana? Yang generasi sebelumnya susah payah dibangun di atas tanah ini? Pusat perbelanjaan Broadmarsh di Nottingham dulunya merupakan pintu gerbang besar menuju selatan, wajah perekonomian yang membanggakan seluruh kota. Itu dimiliki oleh Into Properties, raksasa real estate komersial, itu dulu mendominasi Inggris. Sebelum pandemi, super proyek pembangunan kembali bernilai ratusan jutaan pound telah disetujui. Suara mesin berat bergema dan orang-orang Nottingham sangat berharap untuk landmark mewah baru. Tapi kemudian, hari penghakiman telah tiba. Pada bulan Juni 2020 di puncak pandemi, Into Properties secara resmi menyatakan bangkrut dengan luar biasa hutang. Hampir dalam semalam, semua pembangunan situs dikunci. Mesinnya mundur dan para pekerja berpencar. Yang tersisa hanyalah tumpukan reruntuhan puing-puing beton. Dari yang lama struktur tahun 1970-an terkena elemen tepat di jantung kota. Bekas luka beton ini benar-benar putus arteri lalu lintas penting kota, menyeka keluar ribuan pekerjaan potensial peluang bagi warga sekitar. Yang lebih menakutkan lagi, kehancuran Broadmarsh menyebar seperti wabah, meruntuhkan seluruh pusat perbelanjaan terdekat poros Listergate, memutar area ini ke zona hantu sejati. Itu ada di dalamnya puing-puing yang diakibatkan oleh kebangkitan kota tempat. Kota Nottingham menyadari hal itu mereka tidak bisa dan tidak seharusnya mengikuti jalur membangun retail tradisional kotak kaca lagi. Mereka memutuskan untuk mempekerjakan orang-orang brilliant designer Thomas Heatherwick untuk menguraikan visi yang benar-benar baru yang disebut The Frame. Daripada mengeluarkan uang untuk menghancurkannya semuanya, mereka menyimpan sebagian dari yang lama kerangka beton yang berfungsi sebagai pendukung untuk ruang hijau arsitektur. Itulah lahirnya Hati Hijau Project. Taman ruang terbuka publik yang besar langsung menghubungkan stasiun kereta ke alun-alun Pasar Lama. Pada tahun 2026, proyek ini tidak lagi hanya sekedar teori cetak biru. Ini menciptakan 2.000 lapangan kerja selama ini tahap konstruksi dan berkomitmen.
untuk menyediakan 2.300 pekerjaan jangka panjang ketika itu terjadi operasional. Terintegrasi ke dalam hati hijau ini 1.000 apartemen hunian baru dengan premi lebih dari 400.000 kaki persegi ruang kantor. Broadmarsh sedang dihidupkan kembali, tetapi tidak seperti sebelumnya tempat berbelanja, bukan sebagai ruang ekologi perkotaan yang kompleks. Datanglah ke Carmarthen, Wales, sekali saja Tanah Damai, tempat St. Catherine's Walk, pernah dengan bangga berdiri sebagai yang terbesar dan kompleks perbelanjaan luar ruangan paling modern di wilayah tersebut. Manajemen di sini dulunya bangga formula yang tampaknya tidak ada duanya untuk sukses, menandatangani kontrak jangka panjang dengan raksasa jangkar nasional, seperti Debenhams, Wilko, dan berikutnya. Mereka percaya itu selama mereka mengandalkan nama-nama termasyhur ini, arus kas akan otomatis terjaga datang selamanya. Namun, dalam hidup, menjadi dekat dengan pemain besar terkadang bisa menjadi jebakan yang berbahaya. Pada bulan Mei 2021, Hari Penghakiman turun ke Departemen Inggris Industri Toko. Kerajaan Debenhams yang bersejarah sepenuhnya runtuh, menyebabkan permanen penutupan seluruh cabangnya. Di St. Catherine's Walk, keberangkatan ini bukan hanya sebuah merek yang menghilang, tapi itu meninggalkan kekosongan besar di dalamnya inti proyek. Kejutan ini terhapus keluar sekitar 1,3 juta pound, masuk belanja konsumen setiap minggunya di kota dari Carmarthen. Tingkat kekosongan di seluruh wilayah melonjak ke 17%, yang mengkhawatirkan memicu keruntuhan reaksi berantai dalam layanan dan sektor akomodasi. Namun, daripada menunggu kematian, Carmarthen membuat poros yang berani pada tahun 2025. Mereka memutuskan untuk mengakhiri yang murni pola pikir retail. Ruang terbengkalai di Debenhams lama diubah menjadi atrium, pusat melayani multifungsi kesehatan, pendidikan, dan komunitas kesehatan. Pada saat yang sama, Cambrium Project, cara mengubah kekosongan bagian menjadi apartemen tempat tinggal kompleks, dikombinasikan dengan ruang retail untuk barang-barang penting di lantai dasar. Manajemen juga meluncurkan pop-up kebijakan toko yang menawarkan sewa jangka pendek, diskon untuk menyambut kemandirian pengusaha dan pengrajin lokal. Hasil dari data perangkat lunak MRI membawa wahyu yang menakjubkan langkah kaki di sini, melonjak sebesar 18,9% pada tahun 2026, menjadikannya pemulihan yang paling luar biasa di Inggris. Melihat ini perubahan haluan, itu membuatku bertanya-tanya, kenapa kita membiarkan nasib ekonomi seluruh komunitas bergantung pada jarak jauh papan duduk di London? Apakah runtuhnya pemain besar peluang bagus bagi kemandirian lokal toko untuk menemukan kembali jiwa mereka? Jika ada penghargaan untuk puncak delusi dan bunuh diri komersial 2026, saya akan memberikannya kepada manajemen St. Nicholas Arcade di Lancaster. Ini struktur kubah kaca yang ikonik dulunya, adalah sebuah kebanggaan arsitektur dan jantung hiburan penduduk setempat sejak itu, tahun 1990-an. Namun, apa yang terjadi di dalam adalah laporan pahit tentang konflik yang dipaksakan antara tuan tanah dan penyewa. Periode 2024 hingga 2025 menyaksikan hal ini pusat mulai retak, seperti yang disaksikan gelombang eksodus merek-merek yang menarik pemuda. Pukulan menyakitkan pertama terjadi pada bulan Maret 2026, saat merek video game resmi ditutup karena krisis dari perusahaan induk. Tapi itu adalah faktor objektif. Tragedi sebenarnya terletak pada kisah HMV, jaringan musik dan hiburan yang telah berakar kuat di sini selama 25 tahun-tahun. Anda perlu mengetahui satu fakta, HMV melakukan hal yang sangat baik di Lancaster, dengan jumlah yang sangat besar pelanggan setia. Manajemen HMV dengan tulus menginginkannya menandatangani perpanjangan sewa yang berkomitmen untuk menjaga vitalitas pusat. Namun, respon dari pihak properti pemiliknya menggelengkan kepala dengan dingin.
Mereka secara blak-blakan mengusir HMV dengan sangat alasan trendy untuk melaksanakan rencana mereka, pembangunan kembali, peningkatan struktural, dan mencari mitra teknologi baru. Sayangnya, rencana itu tidak berhasil peta jalan yang jelas atau keuangan yang solid komitmen. Memaksa toko yang berkembang untuk melakukannya menghilang telah menciptakan kekosongan buatan tepat di distrik pusat. Reaksi masyarakat Lancaster segera meletus. Mereka merasa sangat dikhianati ketika seperempatnya abad cara hidup mereka adalah dilucuti oleh pukulan sewenang-wenang dari pena di atas meja. Hasil dari itu, kesombongan itu diam namun brutal memboikot. Krisis kepercayaan telah menjatuhkan Saint Nicholas Arcades menjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya spiral penurunan langkah kaki yang parah. Kaum muda di Lancaster telah berubah punggung mereka, sepenuhnya bergeser ke belanja online. Kerugiannya sangat besar, basis pelanggan acak dari HMV menyebabkan pendapatan toko-toko kecil di sekitarnya untuk anjlok. Memasuki tahun 2026, koridor di bawah kubah kaca yang megah sekali dipenuhi tawa, kini menakutkan diam dan dingin. Bagaimana bisa sebuah pusat bertahan ketika para manajer bersedia melakukannya, membunuh merek yang menopangnya seluruh bangunan hanya untuk ditukar janji di atas kertas? Apakah tuan tanah komersial juga demikian, terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat penduduk? Silakan bagikan perspektif Anda. Mari kita menuju ke bagian utara Inggris untuk mengungkap ekonomi klasik ilusi. Masyarakat pernah memuji megaproyek tersebut Broadway di Bradford sebagai yang mutakhir senjata untuk menghidupkan kembali kawasan yang sudah ada perekonomian yang terkuras. Di permukaan, itu masih memiliki beberapa highlight lokal, menarik, Primark raksasa, dan jaringan makan trendy Wingstop sebagai miliknya perhiasan. Namun, di balik neon yang mengkilat itu, lampu terletak rahasia keuangan yang gelap. Itu seluruh mal super diam-diam hilang bangkrut dan telah dilucuti dari kepemilikannya hak pengelolaan dengan pengelolaan aset perusahaan sejak awal tahun 2022. Kejutan sebenarnya terjadi di akhir 2025. Seluruh proyek besar-besaran itu dilakukan dengan tergesa-gesa disiapkan untuk dijual di pasar dengan harga sedikit, mulai dari 70 hingga 74 juta pound. Angka ini merupakan tamparan langsung di wajahnya dengan nilai real estate retail. Penurunan yang sangat memalukan dibandingkan dengan biaya investasi awal. Terlebih lagi tragisnya, kemunculan monster Broadway tidak menyelamatkan Bradford. Sebaliknya, justru menciptakan kebrutalan polarisasi, menguras sisa-sisa terakhir vitalitas dari daerah sekitarnya. Daerah puncak kota dan yang lama bagian dari Broadway dengan cepat berubah menjadi jalanan mati. Simbol terkait erat dengan kehidupan orang-orang seperti Superdry dan Marks and Spencer, semuanya melarikan diri ke sana memotong kerugian mereka. Memasuki tahun 2026, bagian lama dari pusat memiliki hanya menjadi ruang kosong tak berujung, sangat kontras dengan beberapa yang cerah toko-toko yang menyala di area baru. Akibat hasil panen yang menurun, pihak manajemen unit tidak repot-repot mengalokasikan satu pun sen dari anggaran untuk pemeliharaan. Sebaliknya, boarding tampak padat menimbulkan rasa resah dan miskin estetis. Inflasi real telah sangat berkurang pendapatan, memaksa orang-orang Bradford untuk mengencangkan ikat pinggang mereka, hanya fokus pada kebutuhan murah dan lengkap mengabaikan etalase mewah. Proyek ini membuktikan kebenaran yang tidak dapat Anda buktikan, menyelamatkan kota yang menurun hanya dengan menempatkan inti belanja yang mengilap di dalamnya. Apakah ini adil untuk pusat perbelanjaan super baru untuk bangkit hanya untuk mempercepat kematian lingkungan bersejarah di sekitarnya? Dan harga jual api itu, 70 juta pound. Mungkinkah itu bukti bahwa para taipan keuangan telah benar-benar kalah kepercayaan terhadap daya beli masyarakat orang utara?
Silakan bagikan pemikiran Anda di bagian komentar. Jika Broadway runtuh karena delusi finansial, lalu Kirkgate, pusat perbelanjaan, juga di Bradford, dulunya dihancurkan oleh arsitektur itu, pernah membuatnya bangga. Diresmikan pada tahun 1973, Kirkgate pernah menjadi puncaknya brutalisme. Itu sangat besar, kasar, berwarna abu-abu struktur, benar-benar tertutup dari dunia luar. Pada masa kejayaannya, tempat ini adalah jantung komersial yang tak tergantikan kota rumah bagi yang paling ramai dan pasar tradisional yang ramai di wilayah. Kami di tahun 70-an pernah menganggap hal itu balok beton sebagai simbol stabilitas dan modernitas. Tetapi estetika manusia juga demikian selalu berkembang saat balok beton tetap statis. Desain tertutup, kurang alami penampilan suram ringan, dan berat secara bertahap mengubah Kirkgate menjadi ketinggalan zaman, bunker yang menyesakkan selera modern. Menyadari hal ini, struktur tidak bisa diselamatkan. Itu Dewan Kota Bradford membuat pernyataan yang kejam. Namun, keputusan rasional untuk menghabiskan 15,5 juta pada tahun 2022 untuk membeli seluruhnya pusat. Mereka membelinya bukan untuk bisnis, tapi untuk bersiap untuk pembongkaran menyeluruh kampanye. Pada bulan Juni 2025, Kirkgate secara resmi menutup jendelanya bagus. Tutup bab ini lebih dari setengah abad keberadaannya. Melangkah ke dalam 2026, jika Anda datang ke sini, Anda tidak akan melihat lagi bayangan koridor komersial. Sebaliknya, ada ekskavator yang bersuara keras meratakan balok beton yang tertutup dengan debu menutupi sudut kota daerah. Kawasan ini sedang dibangun kembali ke dalam proyek City Village, sebuah proyek hijau dan ruang hidup modern. Fase 1 akan segera meluncurkan 19 rumah kota dengan taman, bertujuan untuk berkomitmen untuk menyediakan lebih dari 200 apartemen bertingkat tinggi berikutnya. Seluruh tempat parkir beton lama akan digunakan disingkirkan, memberi jalan bagi publik taman bunga. Anehnya, itu hilangnya Kirkgate tidak membawa dampak apapun, penyesalan apapun. Sebaliknya, komunitas menyambutnya sebagai pembebasan kota untuk bernapas lagi. Mari kita berhenti sejenak untuk a moment untuk merenung. Apakah kesalahan sebelumnya generasi yang percaya bahwa manusia bisa selamat berbelanja di dalam kotak tertutup benar-benar terpisah dari sinar matahari? Dan ketika sebuah pusat perbelanjaan dibongkar untuk membangun perumahan, apakah ini akhir dari memimpikan kota yang berpusat pada konsumen? Beritahu saya pendapat Anda. Menghadapi Into Milton Keynes yang lama kompleks, sekarang Midsummer Place adalah miliknya tetangga pusat MK. Pada tahun 2024, MK Pusat mendemonstrasikannya daya tarik yang sangat besar dengan 21,4 juta pengunjung, peningkatan 1,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, melampaui angka yang suram rata-rata nasional sebesar 2,9%. Rahasia mereka, penandatanganan secara konsisten kontrak dengan kosmetik mewah dan merek fashion, seperti Space NK atau Mint Velvet, untuk mempertahankan pelanggan kaya dasar. Sementara itu, tepat di seberang jalan, Midsummer Place menghadapi risiko berubah menjadi kota hantu. Pandemi telah berlalu, meninggalkan keadaan kritis kesenjangan seperti yang terjadi pada raksasa perbankan Barclays dan rantai mode Gap, secara bersamaan melarikan diri. Namun, bukannya secara konservatif menempel pada reruntuhan. Yang baru manajemen memilih pertaruhan, memutarbalikkan pengalaman. Mereka menghancurkan ruang-ruang lama yang kosong, meninggalkan retail pakaian murni pola pikir untuk memberi jalan bagi jalur 7. Itu hiburan bowling dan permainan terbesar kompleks di Inggris pada tahun 2025. Peningkatan ini segera menarik puluhan orang, ribuan pelanggan setiap minggunya. Mereka juga merestrukturisasi pilihan tempat makan, membawa rantai makanan cepat saji yang populer seperti Wingstop dan Popeyes untuk mengisi ruang. Pada tahun 2026, undang-undang baru ditetapkan. Kehancuran hanya menghukum kaum konservatif.
Namun, pertempuran belum berakhir sebagai pusatnya masih berjuang untuk mengatasi tren tersebut pekerjaan jarak jauh yang menguras tenaga jumlah pembeli pada hari kerja. Ketika sebuah tempat perbelanjaan harus berubah sendiri ke dalam arena bowling dan digoreng toko ayam untuk bertahan, apakah masih pantas disebut pusat perbelanjaan? Dan munculnya pengalaman ini industri hiburan. Mungkinkah bukti bahwa generasi muda saat ini telah benar-benar kehilangan minat untuk memiliki barang fisik? Tinggalkan komentar Anda bagian di bawah ini. Milton Keynes menyelamatkan sendiri dengan memutar lantai perbelanjaan ke taman bermain. Tapi di pusat London, nasib gajah dan pusat perbelanjaan Castle sedang brutal dibunuh oleh kekuatan yang jauh lebih keras, bukan teknologi, namun kepentingan politik dan gelombang gentrifikasi. Kami mengakhiri perjalanan kami di ibu kota London di depan landmark bersejarah. Dibuka pada tahun 1965 di bagian selatan kota, Gajah dan Kastil adalah pusat perbelanjaan tertutup pertama di seluruh dunia Eropa. Selama lebih dari setengah abad, blok arsitektur merah muda ini belum hanya menjadi tempat untuk membeli dan menjual. Itu adalah jiwa, inti kehidupan ruang komunitas Amerika Latin, dan penduduk berpendapatan rendah. Tempat ini dulunya penuh dengan musik, cita rasa rumah, dan pertemuan hangat pemukim. Tapi di mata nyata Taipan perkebunan, tanah emas ini tidak bisa menjadi untuk orang miskin. Hukuman mati yang disengaja telah dijatuhkan di Susun. Selama bertahun-tahun, para investor sengaja diabaikan dan dihentikan mempertahankan proyek, memaksanya untuk melakukannya memburuk dan hancur. Mereka sengaja menciptakan buatan pusat hantu untuk melegitimasi rencana mereka untuk pembongkaran. Pada bulan September 2020, pusat secara resmi ditutup di tengah-tengah kemarahan dan air mata tak berdaya ribuan penduduk. Memasuki tahun 2026, tempat ini telah bertransformasi menjadi masif lokasi konstruksi. Seluruh warisan lama terhapus membangun kompleks ramping dengan hampir 1.000 apartemen hunian kelas atas, kampus modern untuk LCC University, sistem bioskop, dan stasiun kereta bawah tanah baru. Proyek ini berjanji untuk menciptakan 1.200 pekerjaan selama konstruksi dan 2.000 pekerjaan selama operasi. Namun, sebagai imbalannya, investornya saja dialokasikan tepat 10% dari luas lantai untuk ruang retail berdiskon. Sifat kesunyian pada Gajah dan Castle sangat politis. Alat kejam dari gelombang gentrifikasi bertujuan untuk mengusir masyarakat berpendapatan rendah dari inti perkotaan. Pertanyaan terakhir ini disediakan untuk refleksi Anda. Ketika kita, atas nama kemajuan dan modernitas, hancurkan satu-satunya ruang hidup kelompok rentan, apakah kita sedang membangun kota atau melakukan pembersihan sosial? Akankah 10% wilayah konsesi itu menjadi kenyataan cukup untuk melestarikan jiwa budaya bahwa masyarakat telah menghabiskan lebih dari 50 tahun membangun? 10 pusat perbelanjaan, 10 berbeda cerita, tapi semuanya berujung pada flu berakhir pada tahun 2026. Dari tempat parkir terlantar, diserbu oleh gulma di Skotlandia, beton mentah blok diratakan di Bradford, ke pembersihan sosial yang disamarkan sebagai perencanaan kota tepat di jantung kota London. Itu kekosongan ekstrim dari belanja ini, katedral, bukan hanya hasil dari kemerosotan ekonomi jangka pendek. Itu adalah lonceng kematian bagi perkotaan yang ketinggalan. Zaman pola pikir dari abad terakhir, era dari kotak kaca tertutup tempat orang terjebak. Semata-mata untuk memenuhi tujuan tersebut, konsumsi komoditas murni. Saat e-commerce naik, saat inflasi mengikis dompet, dan ketika orang mulai melakukannya mendambakan ruang bernapas yang hijau dan asli area komunitas, monster retail itu berdiri diam pasti akan runtuh. Bagaimana menurutmu? Apakah ini akhir dari era lama atau fajar yang lebih cara hidup berkelanjutan? Tinggalkan perspektif kritis Anda di bagian komentar di bawah.
saya akan turun langsung ke sana dan berdebat bersamamu. Jika Anda menemukan alat analisanya investigasi situasi saat ini dan wawasan perkotaan dalam video ini substansial dan berharga, silakan tekan seperti agar algoritma YouTube mengetahuinya ini adalah konten berkualitas. Bagikan video ini ke teman-teman yang punya kepentingan yang sama di bidang ekonomi dan perencanaan kota. Dan jangan lupa tekan subscribe, turn pada lonceng notifikasi di sebelahnya. Begitu jangan lewatkan Sharp eksklusif kami berikutnya, laporan investigasi. Dukungan Anda adalah motivasi saluran untuk terus menyelidiki sudut-sudut tersembunyi, hanya sedikit orang yang berani menyentuhnya. Konten di video ini dikompilasi dan dianalisis berdasarkan data pasar, laporan keuangan perusahaan real estate, dan aktual keputusan perencanaan Dewan Lokal di Inggris hingga tahun 2026. Segala informasi, opini, dan perspektif satir dalam video tersebut adalah untuk diskusi fenomena, analisis, dan studi perkotaan. Riset tren dari konten sudut pandang pencipta. Saluran tersebut tidak bermaksud demikian menyerang atau meremehkan sesuatu yang spesifik organisasi atau merek individu. Dan itu tidak memberikan finansial atau nyata saran investasi properti. Pemirsa harus mengambil tanggung jawab penuh untuk keputusan pribadi mereka dan kesimpulan.